Letakkan ini. Saya mengisahkan tentang orang yang suci batinnya. Orang yang suci batinnya. Bagaimana orang yang suci batinnya? Orang yang selalu bertaharah di batinnya. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyubi, ana rajulan kana na'iman fi Nawadir, ya, di kitab Nawadir Imam Qayyubi, fil masjid wa ma'ahu hamiyan pantabathu palam yajidhu himayana wara Ja'far as-Sadiq yusalla fata'alaqu bihi. Suatu hari ada seorang laki-laki tidur di masjid. Biasanya kalau orang dulu ini tahun abad pertama, sekitar kira-kira abad pertama zaman sahabat. Kalau zaman sahabat tuh nggak ada dompet, cuma semacam bungkusan lah. Dompet atau bungkusan tuh diletakkan di samping tidur kan, iyalah. Nah, tidur aja di masjid, tidur sampai sekarang lah masjid itu tempat tidur, ya lah. Bilang ngantuk tidur di masjid, nggak apa-apa, boleh aja. Karena di masa Rasulullah pun seperti itu. Rupanya pas bangun si pemuda ini, bungkusan uang di dalam uang itu, bungkusan itu ada uang, hilang. Celingok-celingok kanan kiri, dilihatnya ada Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq ini sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Nabi ini nggak main-main, Habib nih, Habib, nggak main-main. Tapi saya ingin mengisahkan bersihnya hati seorang Ja'far as-Sadiq. Makanya disebut as-Sadiq. Kenapa jadi Ja'far as-Sadiq? Sadiq itu orang yang jujur. Nah, orang yang jujur itu berarti dia sudah melakukan taharah batin. Ya kan? Taharah batin. Ja'far as-Sadiq juga di situ. Salat beliau, kemudian tidur juga. Bukan salat beliau, habis salat duduk beliau. Faqalalahu, melihat ada orang celingok-celingok di samping sidin. Masa anukan, apa sih masalah kamu? Kenapa, ada apa? Itu bahasa Banjarnya, ada apa? Ini kisahnya, ada apa kamu? Qala qad syaraka himani wa laysa indi wa ghairika. Laisa indi ghairika. Aku kehilangan bungkusan, aku kehilangan dompet, bahasa kita sekarang lah. Dompet, aku kehilangan dompet, dompet uang. Padahal aku lihat di kanan kiriku tidak ada orang lain selain daripada engkau. Nah, menuduh kan tidak, Nek? Hah? Menuduh kan tidak kan? Cuma menyangka. Nah, menyangka lah. Menuduh tidak, tapi menyangka. Faqala lahu, kam kana fihi manika. Berapa sih? Hamyanika salah. Berapa sih uang yang ada di dalam dompetmu? Berapa kira-kira? Nah, bahasa kita kayak gitu kan. Faqala Abu dinar, 1000 dinar. Oh, banyak banget 1000 dinar tuh. 1000 dinar orang kaya. Ya, zaman sahabat tuh orang kaya, orang miskin, orang lagi aja lah. Cuma uangnya banyak banget lah. 1000 dinar. Itu guring masjid. Ya. Jafarkah? Sahabi Jafarkah mengambilnya atau tidak kan? Nah, coba lihat. Pamada Ja'far ila baitihi, maka Ja'far pun pulang ke rumahnya. Tunggu sini aja Ja'far. Kok pulang ke rumah mengambilkan uang? Wa atahu bi alfi dinar, didapatnya lah uang 1000 dinar di rumahnya, dibawanya uang 1000 dinar.
fadafa'aha ila fajahaba rajul ila ashabi. Diberikannya kepada laki-laki itu tadi. Masya Allah. Digantinya pulang bahari ya. Pulang bahari lah. Kalau ini Pak, lu nyet sekarang lah. Ya. Kemudian si laki-laki ini kembali keluar dari masjid menemui sahabat-sahabatnya. Ila ashabi. Faqalu, berkatalah sahabat-sahabatnya lahu kepadanya. Hamyanuka indana waqad majahunaka fa'adar rajul bidinar. Lalu teman-temannya berkata, Pak, nih dompet Ika. Nah, bahasa kita Banjar, nih dompet kamu. Hah, terkejutnya kenapa jadi dompet nggak ada? Kami guyon tuh apa bahasa kita sini? Begayaan. Guyon. Kami guyon tadi itu, kami ambil bungkusanmu, tidak diketahui oleh orang, kami nunggu bagaimana reaksi. Wah, terkejutlah laki-laki ini. Subhanallah. Akhirnya laki-laki ini punya 2 bungkusan kan? Satu bungkusannya bungkusan dari Ja'far As-Sadiq. Maka dicarinya Ja'far As-Sadiq, bertemu kepada Ja'far As-Sadiq, diberikannya barang bungkusan pertama itu tadi itu. Apa kata Ja'far As-Sadiq? Faqaluhum ibnu bertanyalah dia mencari Ja'far As-Sadiq di mana. Lalu orang berkata, oh, yang orang dimaksud yang kamu itu adalah Amun Rasulullah. Itu paman Rasulullah. Main-main itu orangnya. Fajahaba ilaihi. Maka dia pun mencari-cari Ja'far As-Sadiq. Dicari-carinya. Ini paman Nabi sekalinya orang ini. Main-main kada tersangka orangnya, tersangka paman Nabi. Aku nek kata Nabi atas wali tadi. Nah, akhirnya bertemu dengan paman Nabi SAW. Apa katanya? Kata Sidin, inna ija akrojana say'an min malikina la ya'udu ilaina. Sesuatu yang sudah keluar dari tanganku, dari kami, kata Ja'far, tidak akan kembali lagi kepada tangan kami. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Ayo, Ja'far tidak lagi mengambil uangnya. 1.000 dinar itu berapa? Kita rokok aja bisa kita ambil kalau kita. Ya kan? Nah, jauh benerlah akhlak. Inilah pribadi orang punya taharah batin. Ja'far As-Sadiq. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Orang yang sudah melakukan taharah batin. Subhanallah. Ayo kayak Pak Pijan. Faizan taqada wudu as-syariah. Apabila selesai wudu secara syariah johil bikurujin najas, dari keluarnya najis engkau keluarkan, yajibu tajdidal wudu kama qala Rasulullah. Hendaklah engkau, kata saya, memperbaharui wudu. Man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudunya, Allah terus memperbaiki imannya kepada Allah. Faidan qada wudu'al batin bil af'ali jamimah bil akhlaqir radiyah kal kibri wal haqat wal hasad wal ujub wal riba wal kadzab wal khiyanah. Maka barang siapa yang bisa membersihkan batinnya daripada sifat-sifat yang melawan kepada Allah, atau sifat-sifat jamimah atau majmumah, sifat-sifat buruk akhlak, seperti kal-kibri, orang yang sombong, wal hakat, orang yang dendam, wal hasad, orang yang benci kepada manusia lain, wal ujub, orang yang merasa kagum hebat dirinya, merasa pintar, merasa angkuh, merasa hebat, wal tiba, orang yang suka menjelekkan orang lain di belakang orang lain, wal kadzab, orang suka berdusta, wal khiyanah. Bila sifat-sifat itu bisa dikeluarkan dari diri kita, maka orang itu sudah suci batinnya. Dengan kata lain, orang yang berjuang terus-menerus menghilangkan
sifat-sifat itu pada dirinya, berarti orang itu sedang melakukan wudu batin. Orang itu sedang melakukan taharah batin pada diri. Subhanallah. Inilah yang dimaksud. Fatazdidu wudu al-batin bi ikhlasi taubati an hadhil mufsadat. Inilah memperbaharui wudu batin dengan ikhlas bertaubat kepada Allah, menghancurkan sifat-sifat buruk pada dirinya. Wal inabah bin nadami, dengan menyesal kepada Allah. Wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah. Wal istighfar, dan bersibuk diri ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hajamatu aduna likulli awabin hafiz. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang benar-benar memelihara taubatnya kepada Allah. Kalau orang bertobat kan taubat sekali selesai. Kalau ini terus-menerus bertobat, orang yang terus-menerus bertobat ialah orang yang terus-menerus berjuang menghilangkan kejelekan, keburukan yang ada pada diri. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi ibrah kepada kita, semangat kita untuk membersihkan batin kita sehingga kita menjadi ahli tahirin, orang-orang yang pandai bersuci bukan hanya zahir tapi juga pada batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.